Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk membangun fasilitas umum yang kita nikmati sehari-hari, seperti misalnya jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan beberapa layanan publik lainnya. Nah, untuk membahas lebih lanjut seperti apa sih peran serta Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, fungsinya seperti apa? Saat ini kita kedatangan tamu spesial, PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Bapak Alimuddin Lisau. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru bertemu Pak Ali, tapi kita punya banyak kemiripan secara fisik, Pak. Rambut sama-sama sudah putih, Pak, ya. Pak Ali setiap hari bergelut dengan angka-angka, ya. Ini tidak membuat mumet keseharian Pak Ali, ya? Alhamdulillah, semua lancar dengan dukungan teman-teman saya di kantor. Di kantor. Ya. Sudah berapa lama Pak Ali di Dirjen tugas di Pajak? Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Makassar ini sudah baru setahun. Tapi Bapak tadi sebelumnya saya di Kementerian Keuangan juga di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Biaya dan Cukai. Pak Ali, ini kan secara umum banyak pertanyaan di luar sana. Iya. Seperti apa sih fungsi Direktorat Jenderal Pajak, terutama yang berkedudukan di Kota Makassar ini, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Jenderal Pajak itu adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya salah satu yang utama adalah mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Itu tugas utama kami di Direktorat Jenderal Pajak. Tugasnya berat, bebannya berat, dan targetnya besar. Ya, saya gambarkan secara umum dulu. Untuk tahun ini, negara membebankan kami untuk mengumpulkan penerimaan dari sektor perpajakan ini sebesar 1.718 triliun setahun. Itu sesuai dengan rasio cakupan wilayahnya yang ada 3 provinsi itu, Pak? Bukan, itu untuk se-Indonesia, nasional. nasional. Se-Indonesia, ya, nasional. Untuk nasional itu, segitu target kami. Jadi sekitar itu rata-ratanya segitu itu berarti 150 triliun per bulan. Nah, kalau dirata-ratakan per hari itu sekitar 5 triliun per harinya. Per hari. 7 hari seminggu. Target. Ya, 7 hari seminggu kami hitung nih, termasuk hari Sabtu Minggu, tanggal hitam, tanggal merah, tetap targetnya 5 triliun per harinya. Per hari. Ya, itu kalau kita breakdown ya, Pak, ya? Iya. Ya. Itu gambarannya, target kami. Ya, bayangin 5 triliun per hari, segimana tumpukan uangnya tuh. Itulah salah satu tugas kami. Ya, tentu tugas utamanya itu. Selain tugas mengumpulkan juga banyak tugas kami di situ. Pertama, fungsi anggaran tadi, ngumpulin penerimaan. Kemudian ada tugas stabilitas. Fungsi sebagai stabilitas artinya memiliki dana untuk membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian ada fungsi stabilitas, artinya pemerintah punya dana untuk menjalankan stabilitas. Kemudian fungsi pengaturan, yaitu dalam rangka mendapatkan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, serta fungsi redistribusi pendapatan. Dalam artian pajak yang sudah dipungut oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program-program kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau misalnya untuk alokasi dana itu, Pak Ali, sepenuhnya dikirim ke pusat dulu atau persentasenya berapa yang tinggal di daerah? Hasil dari penerimaan pajak. Kami ini pungutan pajak itu adalah pajak pusat. Sehingga semua jadi penerimaan pusat dan akan didistribusikan tentu nantinya
bukan cuma untuk dinikmati oleh pusat, tetapi untuk seluruhnya, seluruh membiayai seluruh kegiatan pemerintah lah, baik di pusat maupun di daerah. Dari Sabang sampai Merauke, Pak Ali. Betul. Iya, harus merata dari Sabang dari sampai 5 Merauke. triliun per hari ini khusus untuk 3 provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara ini kontribusinya ke 5 triliun itu seberapa besar? Kalau itu kami tentu lebih kecil targetnya di sini. Tentu yang paling besar bebannya, pungutannya, penerimaannya adalah kantor-kantor bea cukai di pusat, di Jawa lah yang paling besar targetnya. Kalau kami di Sulawesi Selatan ini, Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, target kami sekitar 18 triliun Per tahun. per tahun untuk tahun ini. Makassar yang paling banyak kontribusinya pasti ya, Pak Ali. Ya, salah satu yang terbesar ya Makassar pasti. Makassar. Ya. Sampai berapa persen ya kontribusi Pak? Kalau Makassar? di Makassar kami punya target untuk dari sekian itu ada untuk Makassar ya, ada 4 kantor kami di Makassar. Pertama di Makassar Madya itu sekitar 4,5 triliun setahun. Kemudian Makassar Selatan 1,04 triliun, Makassar Barat 1 triliun lebih, dan Makassar Utara 1,4 triliun. Sekitar 10 triliun ya, Pak. Sekitar untuk Makassar 4 provinsi ini ya sekitar separuhnya lah malah. Separuhnya Makassar. Separuh ya? dari bukan separuh ding. Ya hampir 7 triliun ya, 7 Makassar ya. plus minus 40%. Kita bicara Makassar dulu, Pak Ali. Ya. Ini kan Makassar miniatur tanah air sebenarnya. Ya, Ya, bukan saja orang Makassar yang beraktivitas di sini, ada orang Bugis, ada orang Minang, orang Padang, orang Jawa. Iya. Pokoknya ini multi etnis yang ada di Iya, Makassar. Nah, tantangannya apa sih, Pak Ali, supaya membuat mereka semua ini taat pajak? nah itu salah satu tugas kami tentunya. Harapannya adalah semua yang menjadi wajib pajak memenuhi standar atau kriteria sebagai wajib pajak itu tentu sama tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi ya memang ada tidak sama nih, berbeda-beda nih tingkat kepatuhannya ya, pasti berbeda-beda. Ada yang sangat patuh, ada yang kepatuhannya sedang, dan ada yang mungkin kurang patuh sedikit ya. Tapi nah itu tugas kami adalah bagaimana supaya mereka sama tingkat kepatuhannya. Tentu inilah yang kami terus upayakan, kami terus himbau, kami terus rangkul supaya seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, tanpa ada pelanggaran. Di Kota Makassar sendiri, Pak Ali, ini sudah memenuhi target atau belum? Target belum. Kita cerita pemenuhan target ini target tahunan. Jadi tahun kemarin terpenuhi. Tahun kemarin terpenuhi. Kami untuk tahun kemarin itu target terpenuhi. Dari target kami di tahun 2022 itu targetnya 14,6, kami dapat sampai 18,25 tahun 2022 itu, atau sekitar 124% dari target yang ditetapkan. Nah, itu lebih ya, ada lebih. surplusnya 24%. Makanya tahun ini targetnya dinaikkan. Kalau target tercapai, targetnya naik. Itu hukum alamnya begitu. Benar itu, Pak Ali. Kita lihat Makassar ini dinominasi oleh sektor perdagangan, jasa, properti, bisnis dan sebagainya. Kira-kira SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Sulsel Baltra ini mencukupi tidak untuk memonitoring semua itu, Pak Ali? Okay. Kita tahan dulu, kita jawab setelah pariwara berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Ali, Makassar tingkat mobilitasnya sangat padat, jauh lebih padat dibanding daerah-daerah lainnya di 3 provinsi yang saya sebutkan tadi. Secara otomatis aktivitas bisnis, perputaran uang di Kota Makassar itu sangat deras arusnya ya, terutama di sektor jasa, perdagangan, properti dan
lain-lainnya ya. Iya. Kira-kira mampu tidak SDM-nya Direktorat Jenderal Pajak Sulsel Batara ini untuk memonitoring dan mengevaluasi apa yang menjadi kewajibannya di Iya. Makassar? Kami di Kanwil DJP Sulsel Batra ini pengguna jasanya dalam bentuk wajib pajak itu mencapai 3 juta 3 juta wajib orang. pajak Di 3 provinsi ini, Pak. di 3 provinsi Ini ini. sudah termasuk perseorangan dan perusahaan ya, Pak? Iya, 3 juta baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Badan. Ya, itu ada 3 juta seratusan ribu wajib pajak. Nah, untuk melayani 3 juta 100 ribu wajib pajak itu, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Sulsel Batra ini ada 15 kantor pelayanan yang melayani baik di Sulawesi Selatan meliputi mulai dari ada 10 kantor pajak di Sulawesi Selatan, Makassar ada Makassar Utara, Makassar Barat, Makassar Selatan dan Madya Makassar, kemudian di Parepare, Palopo, Bulukumba, Bantaeng, Watang Sopeng, dan Maros. Itu 10 kantor. Kemudian ada 2 kantor di Sulawesi Barat, di KPP Majene dan Mamuju, serta 3 kantor di Sulawesi Tenggara, di Kendari, Kolaka, dan Bau-Bau. Ketiga kantor yang melayani 15 kantor yang melayani 3 juta wajib pajak itu ada 1.500-an personil. 1.500-an personil operasional kami di satu kanwil ini. Mereka itulah yang akan menjadi punggawa-punggawa dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini. Dan menyebarlah cukup, tidak bisa kita bilang kurang, karena kapasitas kami di sini adalah sebagai eksekutor. Apa kebijakan pusat dengan sumber daya yang diberikan, kami harus siap melaksanakan tugas-tugas kami dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan ini. Kalau bilang kurang, pasti kurang, minta tambah iya, tetapi ketersediaan sumber daya yang diberikan kepada kami sebanyak 1.540 pegawai ini bagi kami cukup dan harus kami anggap cukup dalam melaksanakan tugas-tugas kami dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan. Tadi di Makassar tahun lalu ada berapa belas triliun itu, Pak? Tahun lalu penerimaan perpajakan kami tahun lalu itu ditarget 14. Kami ditarget mengumpulkan 14 dan terrealisasi sampai 124%. Jadi jika melihat angka-angka seperti itu, statistik seperti itu, kita bisa berasumsi bahwasanya Makassar ini warganya taat pajak ya, Pak Ali ya? Ya, kami bisa asumsi yang paling bagus saya kira target tercapai. Karena terukur, itu yang terukur kan? Ya, terukur lah kalau target tercapai karena ya, adanya berarti kewajiban perpajakan mereka memenuhi sesuai dengan kalau kami bisa bilang target lah yang tercapai secara umum begitu. Di lapangan misalnya Pak Ali, kira-kira tantangan-tantangan apa yang biasa dihadapi teman-teman di Direktorat Pajak? Banyaklah saya kira, setiap pekerjaan ada tantangannya. Pertama, luas wilayah. Dari sebagian kantor kami ini dalam melaksanakan tugas, teman-teman di kantor pelayanan itu harus lintas pulau. Pulau-pulau kecil pun kan sekeliling Sulawesi ini juga banyak. Itu termasuk wilayah kerja kami. Sana, Pak. Ya, itu satu kantor di Maros yang misalnya kan meliputi wilayah kerja Maros, contoh yang Pangkep, harus melintas pulau juga tuh untuk sampai ke sana mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perikanan misalnya kan. Ya, itu salah satu contohnya. 1 tahun terakhir di Makassar ini Pak Ali pernah tidak menemukan corporate yang tidak taat pajak? Corporate. Itu badan hukum ya, jadi adalah dari sisi-sisi yang lain kita punya fungsi namanya pemenuhan kewajiban material, yaitu memeriksa kepatuhan wajib pajak atas laporan pajak yang mereka sampaikan, pembayaran pajak yang mereka sampaikan pada periode tahun-tahun sebelumnya. Itu kami uji juga. Nah, dari situlah
bisa kami tahu apakah dia sudah patuh atau belum. Pengujian lah, dilakukan pengujian untuk mengetahui. Tentu ada yang sudah patuh dan ada yang belum patuh juga. Kalau belum patuh berarti misalnya kurang bayar. Nah, kami melakukan proses penelitian. Ada kurangnya berapa, bayar kapan, bagaimana cara bayarnya, dan kami tagih. Ini Direktorat Jenderal Pajak ini berdasarkan pencatatan laporan keuangan yang saja, atau ada cara lain untuk mendeteksi itu, Pak? Taat atau tidak? Ada banyak metode lah. Kami punya ada banyak cara, ada banyak tool yang kami miliki dalam melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Banyak cara, termasuk banyak teknik. Akumulasi transaksi dalam sebulan ya? Itu salah satunya laporan. Jadi selain dari laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, kami juga tentu punya data lain sebagai pembanding untuk menguji kepatuhan. Jadi tidak ada celah bagi mereka yang tidak taat pajak, Pak ya? Idealnya harus begitu. Tinggal tunggu waktu untuk dideteksi ya, Pak? Ya, idealnya begitu, harus begitu. Jadi kami seperti saya bilang tadi itu selalu ada upaya untuk menghindari, tetapi kami juga harus berupaya bagaimana supaya terpenuhi kewajibannya ini. Fungsi pendampingan Direktorat Pajak sendiri seperti apa, Pak? Pendampingan kepada kami wajib pajaknya. Iya. Kepada wajib pajak tentu ada namanya fungsi pelayanan. Jadi kepada wajib pajak yang kadang kita melanggar karena tidak tahu. Iya. Kepada pajak yang patuh kita berikan fungsi pelayanan di situ dengan cara edukasi. Apa yang belum punya NPWP, sudah punya penghasilan yang memenuhi standar wajib bayar pajak, kita rangkul. Bikin NPWP, lapor bayar kewajiban perpajakan, dan melaporkan pembayaran yang dilakukan. Itu salah satunya. Kemudian ada fungsi pengawasan dari mereka yang kepatuhannya kategorinya sedang. Dan ada juga fungsi penegakan hukum kepada yang berpotensi melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpotensi sampai ke arah pidana. Ada. Ini sebelum dia dikategorikan melanggar pidana ini ada tidak semacam pembimbingan atau apa? Ada warning atau bagaimana dari dia? Ya, harus begitu. Tidak boleh. Ada berapa tahap itu, Pak? Ya, tahapan tadi yang saya bilang ada mulai dari himbauan. Kita himbau dulu. Kasih surat ya, Pak? Bisa disurati, bisa dikunjungi, bisa diberikan contoh hitungan kewajibannya berapa, dan itulah yang menjadi upaya kami. Tidak serta-merta orang melanggar langsung dipidana, enggak. Harus kita upayakan dulu, sebab tidak semua orang melanggar karena sengaja. Ada juga seperti yang tadi dikatakan karena ketidaktahuan. Nah, kalau yang karena hal semacam itu tentu kami upayakan supaya memenuhi dulu kewajibannya. Dan sebagian umumnya, atau saya bisa bilang sebagian besar, setelah dihimbau mereka patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Iya. Yang saya bahasakan tadi, Pak, itu bahwasanya kita terkadang orang melakukan pelanggaran bukan karena sengaja, tapi karena dia tidak tahu. Karena ketidaktahuan, apa yang Pak Ali tadi katakan itu saya pikir menjadi solusi yang sangat tepat untuk kawan-kawan di luar sana yang wajib pajak ya, Pak Ali ya. Iya, betul. Kita tahan dulu, Pak Ali. Kita akan lanjut di segmen terakhir setelah yang satu ini. Oke. Kita di segmen 3 Potere Spesial Podcast, Pak Ali. Ini banyak keluhan. Saya mewakili pertanyaan kawan-kawan di luar sana. Ya kan? Ya termasuk saya sendiri juga, Pak Ali. Setiap makan di restoran, di rumah makan itu ada PPN 10% pajak. Ini sebenarnya yang membayar ini si pemilik restoran atau yang makan itu di tempat mereka. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Nah, itu mungkin saya gambarkan ini juga sering keliru nih dalam membedakan antara pajak pusat dengan pajak daerah. Kami di Direktorat Jenderal Pajak, tugas kami adalah memungut pajak pusat.
Sedangkan kalau dia makan di restoran, di hotel, atau bayar pajak kendaraan bermotor misalnya, itu bukan pungutan kami di Direktorat Jenderal Pajak. Itu bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Dan dananya tidak ke pusat tapi dikelola oleh pemerintah kota. Ya, betul, dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Termasuk pajak makan minum itu ya, Pak? Iya, itu pajak makan minum. Kalau sebagian datang ke kami mengeluhkan ke arah mana digunakan pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan. Padahal yang mungut adalah Pemda setempat. Nagihnya penggunaannya ditagih ke Direktorat Jenderal Pajak. Ini SDM-nya sedikit juga beda, kami Pak, ya? luruskan di situ. SDM pemungut pajaknya juga beda ya? Berbeda, ya. Berbeda. Kalau di kota kan biasanya di Spenda ya. Oleh Dinas Pendapatan Daerah, oleh pemerintah daerah setempat lah, ya kita bilang begitu. Gitu bedanya. Terlebih lagi kemarin kan ini sempat viral ya, menjadi trending topik nasional. Lagi-lagi Makassar. Arisan 2,5 M. Itu tidak dipungut pajak itu hadiahnya, Pak. Oh, itu enggak. Kalau itu kan apa namanya? Ada yang viral itu kemarin, yang viral itu nilainya. Nilainya Kita 2,5 M. Iya, kalau kita di Makassar sini biasanya arisannya dalam rangka hubungan kekeluargaan saja bikin arisan, tapi ini arisannya kan viral karena nominalnya yang besar. Ada pergeseran nominal, ada pergeseran nilai di dalamnya, Pak. Itu ada nominal yang besar dan di situ kami cuma melihat bahwa ada orang nih yang punya penghasilan besar di situ. Nah, tentu yang punya penghasilan besar berarti dia ada potensi pajak di situ dan ada kewajiban pajak bagi orang yang punya penghasilan melebihi syarat objektif yang harus dia penuhi. Nah, di situ kami memantau lah untuk melihat orang-orang yang punya penghasilan besar ini bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebut saja Pak Ali, mereka itu kan 25 orang itu hampir semua pengusaha kosmetik yang ada di Makassar. Iya. Ya, nilai arisannya bombastis, 100 juta per orang. Iya. Ya. Kalau kita analisa secara ekonomis, tidak mungkinlah dia buang uang begitu kalau dia punya revenue benefit. Itu tidak melebihi apa yang menjadi biaya mereka di arisan itu. Nah, yang jadi pertanyaan termonitoring lah, apakah aktivitas bisnis mereka ini dimonitoring jelas oleh Dirjen Pajak atau bagaimana? Nah, ya kami melihat itu aja salah satu kondisi lah yang kami lihat bahwa ada kegiatan, ada orang tertentu yang punya penghasilan lebih nih sehingga bisa ikut arisan segitu. Tentu penghasilannya lebih dari itu. Itu ditelusuri tentunya. ya, Pak Ali? Alur-alurnya dari pihaknya Bapak? Tentu, dan itu bukan kegiatan rutin di kami di kantor pelayanan pajak setempat. Kalau ada kegiatan ekonomi yang besar, harusnya ada orang pajak di situ dan ada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan tentunya. Tugas kami ya ke arah situ, menggali potensi penerimaan langkah-langkah perpajakan. ditempuh seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana saya katakan di awal, didatangi satu-satu orang ada pemantauan kami lakukan. Nah, ini bukan kami di Kanwil, tetapi teman-teman kami yang operasional di kantor pelayanan pajak setempat. Teman-teman kami di 15 kantor pelayanan pajak yang tersebar di 3 provinsi ini tentu memantau kegiatan-kegiatan ekonomi semacam itu. Bukan cuma dari sisi produk kosmetik misalnya, tetapi dari komoditas lainnya juga itu terpantau di teman-teman kami di kantor pelayanan pajak setempat, dan upayanya tentu terus berjalan. Ini bukan cuma satu kali datang selesai. Kalau kerja kami di Direktorat Jenderal Pajak ini, sebab ada upaya menghimbau, ada upaya merangkul, tentu bahkan bisa sampai upaya paksa. Tetapi tentu itu bertahap. Yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana supaya mereka yang belum memenuhi kewajibannya kita upayakan supaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Kalau yang belum punya NPWP urus NPWP yang belum punya NPWP urus NPWP-nya, yang belum memenuhi pembayaran pajak penghasilannya patuhi ketentuan pembayaran pajak penghasilan. Kemudian kelanjutannya juga
bukan cuma sekali, sebab kewajiban perpajakan ini adalah kewajiban yang rutin ya. Selama aktivitas itu masih Selama terus ada bergulir, kegiatan ekonomi mereka, selama penghasilan mereka terus jalan ya tentu kewajiban perpajakannya juga harus terus dipenuhi, tidak berhenti di satu waktu tertentu, sehingga itu yang harus kami jaga, harus kami lakukan secara terus-menerus. Tidak serta-merta sekali mereka bayar selesai kewajibannya, enggak. Itu sesuatu yang berkelanjutan. Termasuk juga kami di Direktorat Jenderal Pajak harus terus melakukan mengamati, melayani seluruh pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pak Ali, khusus bagi mereka yang melanggar atau tidak taat pajak, Iya. ya kan ada pidananya. Iya. Kira-kira ancaman hukumannya itu maksimal berapa tahun? Ketentuan pidana itu sampai batas waktu maksimalnya berapa tahun? 5 tahun kah kalau ada ketentuan pidananya. Saya nggak hafal nih, nggak bawa aturan, tetapi itu betul-betul upaya terakhir. Pak. Kami terus berupaya supaya wajib pajak ini patuh dan berupaya untuk terus-menerus memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada tahapan-tahapannya lah, dan itu mengenai penegakan hukum dari sisi ketentuan pidana adalah upaya terakhir yang terpaksa harus kami lakukan kalau tetap tidak bisa diupayakan secara administrasi untuk pemenuhan kewajiban Kita berharap perpajakan. semoga di Makassar tidak ada korporat, tidak ada perseorangan wajib pajak yang mengalami hal seperti itu. Ya, atau tentunya. ditindak secara pidana, Pak Ali. Ya, kita berharap Ya. seperti itu. Kami tentunya berharap seperti itu, dan terus-menerus kita menghimbau wajib pajak di Makassar ini terus berupaya untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Kalau ada yang tidak diketahui, hubungi kami. Kantor pajak itu selalu terbuka untuk memberikan pelayanan, baik datang langsung maupun secara online. Kami punya media sosial yang bisa teman-teman wajib pajak hubungi setiap saat. Kapanpun mau, silahkan hubungi media sosial kami di pajak Sulsel Bartra. Itu alamat website sosial media kami. Pak Ali, yang terakhir sebelum closing statement, ya. Apakah akumulasi pungutan pajak per tahun di tingkat nasional itu bisa mencukupi biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini? Wah, itu dia. Itu secara nasional. Secara nasional. Kalau saya bisa bilang, mungkin tugas kami di Direktorat Jenderal Pajak ini terbatas juga. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada yang tugasnya ngisi kantong, ada yang tugasnya belanja. Oke, itu kalau berbeda. begitu Pak Ali, kami tugasnya ngisi kantong. Langsung saya closing statement karena kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya pemirsa kami di News program Potere Spesial Podcast. Dilanjut singkat dan padat, Pak Ali. Ya, terima kasih kepada pemirsa Inyos. Mari dukung kami dalam menyukseskan tugas kami memungut penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dukung kami untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Kami pun selalu menghimbau dan selalu mengajak kepada seluruh wajib pajak untuk bersama-sama berupaya mematuhi kewajiban perpajakan. Kita bekerja sama dalam mendukung pengumpulan penerimaan negara ini untuk membiayai pembangunan nasional negara kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya, Pak Ali. Ya. Saya berharap komunikasi ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Ya. Sebagai media publikasi, insya Allah kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Itulah wujud nasionalisme kami di MNC Media. Bagaimana membantu peran-peran pemerintah dalam hal menyukseskan program-program pembangunan yang ada di tanah air, khususnya di Kota Makassar. Pemirsa Potere Spesial Podcast, harus bayar pajak tak? Karena pajak adalah urat nadi pembangunan. Kalau tidak mau mengeluh jalanan rusak, banjir, ya bayar pajak tak supaya biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum bisa terpenuhi, khususnya kita yang ada di Kota Makassar. Selama kita pada selama. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.